Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk memulai materi kita hari ini supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran prakarya di semester 2 kita akan mempelajari yaitu aspek kerajinan. Untuk materinya yaitu di bab 1 kita akan membahas tentang kerajinan serat. Adapun kompetensi dasarnya yaitu di 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Di KD 4.1-nya yaitu memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat dan tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya di materi kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, kalian harus mampu memahami pengertian bahan serat, asal-usul bahan serat, serta jenis dan karakteristik bahan serat. Nah, itu tujuan dari pembelajarannya. Adapun untuk peta materi yang akan kita pelajari yaitu di materi kerajinan serat, ada pengertian serat, ada jenis dan klasifikasi serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksi. Ini peta materi yang akan kita bahas di semester 2 ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas pengertian serat alam. Nah, tahukah kamu apa itu bahan serat? Apakah kalian pernah mendengar serat itu apa? Atau pernah mempelajarinya bahwa bahan serat itu apa? Ya, jadi bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, jadi pengertian dari bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang berbandingan panjang dan lebar sangat besar dan molekul penyusunan terorientasi terutama ke arah panjang. Jadi, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat itu apa? Nah, serat itu adalah suatu material yang berbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya terorientasi terutama ke arah panjang ya. Jadi harus bisa menggunakan mana pengertian dari bahan serat, adapun menurut dari Kamus Bahasa Indonesianya. Adapun menurut istilah serat sering dikatakan dengan sayur-sayuran atau buah-buahan, atau bisa juga dengan tekstil ya. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil, itu serat menurut istilah ya. Adapun pembahasan kali ini kita akan membahas bahan serat sebagai bahan baku kerajinan tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peran penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Selanjutnya kita akan ke materi pokoknya ya. Sebelum kita ke karakteristik bahan serat atau sebelum kita membahas jenis serat,
kita lihat dulu dari sejarah dan perkembangan serat alam. Bahan serat alam dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, beberapa bukti sejarah mencatat bahwa bahan serat alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Jadi negara yang pertama kali mengolah bahan serat itu adalah negara Cina. Cina sejak dahulu sudah menghasilkan serat sutra. Cina sangat tertarik dengan serat sutra yang dihasilkan dari ulat. Nah, bahan ini diolah menjadi benang untuk kebutuhan produk tekstil. Selain serat sutra, bahan serat alam lainnya berupa kapas. Pada tahun 1540 sebelum Masehi telah berdiri industri kapas di India. Nah, dalam berkembangnya bahan serat alam digunakan di berbagai negara lainnya, seperti serat plak yang pertama digunakan di Swiss pada tahun 10.000 sebelum Masehi, dan serat wol mulai digunakan orang di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, selama ribuan tahun, serat plak, wol, sutra, dan kapas telah melayani kebutuhan manusia paling banyak sepanjang masa. Itu kalau dilihat dari sejarah dan perkembangan sutra alam ya. Oke, selanjutnya kita ke jenis dan karakteristik bahan serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Adapun bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu berasal dari tumbuhan, dari hewan, dan mineral. Jadi bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama berasal dari tumbuhan, berasal dari hewan, dan berasal dari mineral. Cuman yang akan kita bahas di materi kita hari ini yaitu yang pertama jenis berasal dari tumbuhan dan dari hewan. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Hal ini disebabkan serat yang diinginkan sebagai bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tepat, tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4 diantaranya, yaitu yang pertama ada serat dari biji, yang kedua ada serat dari batang, yang keempat ada serat dari daun, dan yang keempat ada serat dari buah. Jadi serat yang berasal dari tumbuhan itu ada 4. Serat dari biji, dari batang, dari daun, dan dari buah ya. Yang pertama yaitu serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya yaitu biji dari pohon kapas dan kapuk. Nah, meskipun begitu saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan baku produk tekstil. Hal ini disebabkan peminat kapas dan kapuk sudah mulai berkurang. Kapas lebih banyak dipergunakan orang sebagai bahan kosmetik dibanding untuk produk tekstil ataupun kerajinan lainnya.
Jadi serat dari biji itu contohnya yaitu biji dari pohon kapas dan kapuk. Jadi intinya serat dari biji itu adalah tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan, yaitu contohnya tadi biji dari pohon kapas ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, serat dari tumbuhan itu serat dari batang. Nah, setiap tumbuhan memiliki batang. Struk batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan lainnya. Nah, jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya, batang pohon anggrek, melinjo atau gentium, mahkota dewa, beringin, yongkri, plik, jut, dan masih banyak lagi ya. Itu contoh-contoh dari serat dari batang. Jadi contohnya yang bisa salah satunya ada dari batang anggrek, batang melinjo, batang mahkota dewa, atau batang beringin ya. Oke, yang ketiga yaitu serat dari tumbuhan itu ada serat dari daun. Nah, tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daun tidaklah banyak, namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan baku produk tekstil. Contohnya ada serat daun mendong atau bisa disebut juga prun tikus. Ada daun nanas, ada daun pandan berduri, ada juga daun eceng gondok, dan ada juga daun abaka. Daun abaka itu adalah daun pisang ya. Daun abaka, terus ada juga daun sisal dan daun harlequin. Ini contoh bahan serat dari daun. Selanjutnya yaitu ya serat dari tumbuhan. Yang keempat yaitu serat berasal dari buah. Nah, tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam. Namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Nah, buah kelapa memiliki sabut yang melapis buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Selanjutnya yaitu tadi serat dari tumbuhan. Sekarang yaitu serat dari hewan. Nah, serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa, serta tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Nah, bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya yaitu stapel dan filamen. Nah, contohnya yang pertama yaitu serat dari hewan itu ada dua, yaitu ada serat stapel dan serat filamen. Yang pertama yaitu serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya yaitu domba, unta, casmar, mohir, kelinci, dan picul. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba, yaitu yang biasanya. Oke, yang kedua yaitu serat dari filamen. Nah, filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva atau ulat. Sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Nah, itu salah satu jenis serat dari hewan. Terus ada juga serat dari tumbuhan. Kalau serat dari tumbuhan tadi ada 4, kalau serat dari hewan ada 2 ya. Selanjutnya kita ke karakteristik
karakteristiknya serat. Oke, kita lihat tadi jenisnya, sekarang lihat dari karakteristik serat. Nah, karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemularan atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulosa kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Sementara serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatan tinggi, tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar, berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat serta mudah dihancurkan. Serat wol mempunyai ciri-ciri agak kuat, tidak berkilau, keriting, kenyalaan tinggi, elastis tinggi, dan merupakan penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Berdasarkan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan perawatan pada bahan serat alam lebih maksimal. Hal ini dilakukan agar kualitas bahan serat tetap terjaga dan tahan lama. Itu kalau dilihat dari karakteristik serat ya. Jadi bisa membedakan mana serat sutra, mana serat wol ya. Bahan atau mana yang dari dihasilkan bahan tekstil kayak gitu. Oke, mungkin kalau untuk materi kita hari ini dicukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan tentang pengertian dari serat atau dari jenis karakteristik serat, nanti kita bahas bersama-sama di WA ya. Oke, Bapak cukupkan sekian untuk materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.